Iya baik, untuk meredam ini dan kembali lagi ke kultur kita, kehidupan bersahaja dan sederhana nih Bu Rustin, cukup nggak dengan dicopot, dinonaktifkan, dipecat sebagai jera juga buat yang lain, cukup nggak seperti itu? Ini masalahnya bukan cukup nggak cukup ya, tapi itu memang harus ada shock terapi dulu lah gitu loh. Nah kalau nggak gitu ya apa artinya bahwa ini memang harus diperlakukan, mereka itu harus berhenti gitu loh, stop it gitu kan. Tapi nanti sesudah ada undang-undang yang berbicara apakah itu memang warisan dari orang tuanya, berarti dia hanya sebatas tidak pantas gitu ya. Sehingga itu lain lagi, itu nanti bagiannya Mbak Yekti itu. Tapi Jadi kalau terbukti kemudian kalau terbukti ya pidana lah gitu loh. Lu pakai nanya lagi ya. solusinya gimana Bu Rustin? Solusinya ya ditangkep lah Cahayu, ditangkep, dipidana kalau Nah, nyolong solusi ya dari, gitu loh. dari pamer harta ini, dari Ya itu flexing. tadi gitu loh. Dia juga harus ikut menanggung dosanya juga sebagai apa ya, kalau kita itu ada yang namanya apa sih, penadah Ya. ya. Artinya dia penadah juga di situ. Gitu. Jadi saya pikir ya memang harus ada hukumnya itu. Dan itu tinggal ada political will atau enggak, itu akan dibikin gitu. Oke. Sebab bagaimanapun juga ini sebuah tanggung jawab. Ini ada saya pernah mendengar ya bahwa dana itu ada yang bisa ditabayun ya. Waktu itu ada pertemuan Ponpes se-Asia Pasifik di Tasik. Di Ponpes Cipasung di Componi. Dan itu salah satunya yang menarik adalah bahwa ini misalnya nih, ada orang yang akan memberikan semacam memberikan masjid ya, tapi terus dia menyumbang untuk masjid dengan banyak sekali uangnya, miliar mungkin, untuk membuat masjid baru, silahkan, tapi dari siapa? Hamba Allah. Nah ini patut dicurigai juga gitu loh. Jangan asal terima ini dari hamba Allah. Hamba Allah kalau 100.000, 200.000, it's okay lah. Tapi kalau sampai tidak masuk akal, terus dia memakai nama hamba Allah, seyogianya pihak yang menerima juga harus tahu itu untuk kemana. Dicek. Ya? Dicek. Ya. Daripada ini kan untuk sesuatu yang baik. Ya. Tapi itu dari money laundry bisa kan gitu. Ya, enak banget hamba Allah terus yang nanggung dosanya siapa gitu kan. Oke, Tuhan jadi ada itu harus Tuhan ya. dilakukan. Oke, Iya. salah satu solusinya ya. Satu solusinya. Oke. Jadi semua harus jelas. Baik. Tapi kembali lagi, tolonglah. Ini kita bicara di sini nih hanya jangan seperti pembicaraan yang mandul ya. Baik. Selesai-selesai. Baik. Tapi mohon kepada siapapun yang mendengar, ayolah kita itu bergabung, ayo kita tetap harus kita itu pantau dan kita bicara meskipun tidak di Oke. di ruang ini. Dan aku yakin semuanya kita akan bergerak. Baik, terima kasih Bu Rosin. Satu solusi singkat dari Bu Yenti, how to stop this, gimana? Silakan Bu. Saya hadir itu Bu, waktu pertemuan 1000 pondok pesantren ya Asia Ya. Pasifik di Indonesia, diselenggarakan di Indonesia itu memang betul. Jadi organisasi atau apa ya, organisasi amal lah ya, agama, amal sosial itu tidak boleh juga asal alhamdulillah gitu, hamba Allah, harus diklarifikasi dari Ya. mana. Itu bukan untuk flexing. Nah itu hati-hati. Disebutkan dari mana itu untuk kita jaga-jaga agar, dan begini ya, yang penting adalah orang-orang yang mendapatkan hasil kejahatan itu kita harus jaga, semua warga negara, semua orang, semua pihak jangan gampang menjadi sasaran untuk menerima hasil kejahatan, karena Anda semua akan menjadi pelaku tindak pidana pasif. Dan dengan menerima dengan mudahnya orang melakukan kejahatan dan kemudian diterima, apalagi terus menimbulkan harga diri yang lebih karena kelihatan mewah dan sebagainya, itu membuat kejahatan-kejahatan di hulu sana semakin banyak. Akibatnya apa? Orang-orang kecil yang tidak bisa apa-apa semakin tertindas ini. Jadi tugas dari penegakan hukum itu memang berat sekali, Ya. berkaitan dengan kejahatan ekonomi. Itu berat sekali, belum lagi kejahatan-kejahatan konvensional yang lain. Tapi ya kita minta juga polisi sebagai penegak hukumnya tadi disebutkan ya harus menunjukkan tadi Ya. teladan. Jadi keteladanan memang penting sekali. Bagaimana caranya para sosiolog ini, Ibu juga, Anda juga ya sebagai anak muda itu menunjukkan bahwa peradaban-peradaban baik itu masih ada. Baik. Tolong Mbak Devi jangan dinaik-naikkan bahwa sejak awal tuh memang ada beribu-ribu tahun yang lalu kita harus tampil. Ini hati-hati menyampaikan karena mereka nanti jadi justify bahwa it's okay because from long time ago itu ya kayak gini lah, bahwa kita ketahuan ini Baik. adalah musibah saja, tidak. Jadi tunjukkan, dan zaman saya dulu
kita malu sekali kalau diberi sesuatu yang banyak. Orang tua kita mengatakan, kamu dikasih siapa kok banyak sekali, hati-hati loh. Ya. Nah itu harus harga diri seorang perempuan, seorang anak muda, seorang Pejabat, ya nggak usah perempuan ya, semua siapapun. itu. Ya. Orang-orang biasa tuh kami walaupun kami tidak berpunya tapi bukan berarti kami bisa dikasih banyak. Ini apa maunya? Baik. Membeli saya. Nah ini budaya ini, nilai ini Value harus itu yang harus value ini baik. harus kemudian dihidupkan karena pernah hidup dengan baik sekali. Dan harus dikembalikan baik. Balik kembali kan Baik, Pak? Bu Yenti. Ya minimal pada zaman kita remaja ya Mbak. Baik, mudah-mudahan seperti itu bisa kembali lagi. Ini kita coba mulai berpikir bagaimana flexing itu flexing prestasi ya dan karya yang lebih penting. Terima kasih para narasumber Bu Yenti, Bu Rostin, Mbak Devi dan Shirley sudah hadir memberikan Jumat malamnya di sini. Terima kasih juga pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan jumpa lagi minggu depan dengan isu-isu yang lebih menarik. Sampai jumpa, selamat malam.